Gunung berapi berdasarkan frekuensi letusan atau vulkanismenya disebut dengan aktif, dorman, atau punah. Gunung berapi aktif memiliki riwayat vulkanisme dan kemungkinan akan meletus lagi, sementara gunung berapi yang punah tidak mampu meletus sama sekali karena tidak memiliki sumber magma. Dan gunung berapi dorman tidak meletus dalam waktu yang lama. Secara umum diterima sejak awal Holocene, sekitar 12.000 tahun yang lalu, tetapi kemungkinan akan meletus lagi. Namun gunung berapi dorman secara teknis dianggap aktif secara seismik. Gunung berapi paling sering ditemukan di tempat lempeng tektonik menyimpang atau menyatu, dan karena sebagian besar batas lempeng bumi berada di bawah air, maka sebagian besar gunung berapi ditemukan di bawah air. Misalnya, punggung tengah samudera seperti Punggungan Atlantik Tengah memiliki gunung berapi yang disebabkan oleh lempeng tektonik divergen, sedangkan di cincin api Pasifik memiliki gunung berapi yang disebabkan oleh lempeng tektonik konvergen. Gunung berapi yang dihasilkan dari aktivitas tektonik divergen biasanya tidak eksplosif, sedangkan yang dihasilkan dari aktivitas tektonik konvergen menyebabkan letusan yang dahsyat. Gunung berapi juga dapat terbentuk di tempat yang terjadi pergangan dan penipisan lempeng kerak, seperti di Rift Afrika Timur, medan vulkanik Wells Gray, Clearwater, dan retakan Rio Grande di Amerika Utara. Vulkanisme yang menjauh dari batas lempeng kemungkinan besar muncul dari diapit yang naik dari batasan inti material yang disebut dengan bulu mantel 3.000 km di dalam bumi. Hal ini mengakibatkan vulkanisme hotspot atau vulkanisme intralempeng, di mana gumpalan tersebut dapat menyebabkan penipisan kerak dan mengakibatkan rentai pulau vulkanik akibat pergerakan lempeng tektonikal yang terus-menerus, yang mana hotspot Hawaii merupakan salah satu contohnya. Gunung berapi biasanya tidak terbentuk di batas tektonik transformasi, di mana dua lempeng tektonik saling bergeser. Gunung berapi merupakan lubang atau celah di kerak bumi yang memungkinkan lava panas, abu vulkanik, dan gas keluar dari ruang magma di bawah permukaan. Letusan besar dapat mempengaruhi suhu atmosfer karena abu dan tetesan asam sulfat menutupi matahari dan mendinginkan troposfer bumi. Jadi secara historis, letusan gunung berapi besar diikuti oleh musim dingin vulkanik yang menyebabkan bencana kelaparan. Dalam perkembangan teori geologi, konsep-konsep tertentu yang memungkinkan pengelompokan gunung berapi berdasarkan waktu, tempat, struktur, dan komposisi telah berkembang, yang pada akhirnya harus dijelaskan dalam teori tektonik lempeng. Menurut teori lempeng tektonik, litosfer bumi, lapisan luarnya yang kaku, terpecah menjadi 16 lempeng yang lebih besar dan beberapa lempeng yang lebih kecil. Lempeng-lempeng ini bergerak terus-menerus dengan kecepatan lambat akibat konveksi pada mantel taktil di bawahnya, dan sebagian besar aktivitas vulkanik di bumi terjadi di sepanjang batas lempeng, tempat lempeng-lempeng tersebut bertemu, dan litosfer dihancurkan atau bertemu, dan litosfer baru terbentuk. Gunung berapi membutuhkan reservoir atau magma cair, misalnya dapur magma, saluran untuk memungkinkan magma naik menembus kerak bumi, dan ventilasi untuk memungkinkan magma keluar dari permukaan sebagai lava. Material vulkanik yang meletus, yaitu lava dan tephra, yang mengendap di sekitar ventilasi dikenal sebagai bangunan vulkanik, biasanya kerucut vulkanik atau gunung. Ventilasi yang mengeluarkan material vulkanik termasuk lava dan abu dan gas, terutama uap dan gas magmatik, dapat berkembang di mana saja pada bentuk lahan yang dapat memunculkan kerucut yang lebih kecil. Persepsi yang paling umum tentang gunung berapi adalah gunung berbentuk kerucut yang memuntahkan lava dan gas beracun dari kawah di puncaknya, namun ini hanya menggambarkan satu dari banyak jenis gunung berapi. Ciri-ciri gunung berapi bervariasi, struktur dan perilaku gunung berapi tergantung pada beberapa faktor,
Dan beberapa gunung berapi memiliki puncak terjal yang dibentuk oleh kubah lava daripada kawah puncak, sementara yang lain memiliki fitur landscape seperti dataran tinggi yang besar. Dan kawah vulkanik sendiri tidak selalu berada di puncak gunung atau bukit dan mungkin diisi dengan danau, tetapi danau Taupo di Selandia Baru. Beberapa gunung berapi dapat berupa fitur bentuk lahan dengan relief rendah dan potensi sulit dikenali dan dikaburkan oleh proses geologi. Abu yang dihasilkan oleh letusan eksplosif gunung berapi stratus secara historis menimbulkan bahaya vulkanik terbesar bagi peradaban. Lava gunung berapi stratus lebih tinggi skalanya, dan karena itu jauh lebih kental daripada lava dari gunung berapi yang lainnya. Lava juga disebut gunung berapi kubah, memiliki sisi cembung curam yang dibangun oleh letusan lambat lava yang sangat kental, misalnya riolit. Mereka kadang-kadang terbentuk di bawah kawah letusan gunung berapi sebelumnya, tetapi juga dapat terbentuk secara independen. Gunung berapi sangat bervariasi dalam tingkat aktivitasnya. Dengan sistem vulkanik individu memiliki pengulangan letusan mulai dari beberapa kali setahun hingga sekali dalam puluhan ribu tahun. Gunung berapi secara informal digambarkan sebagai meletus aktif, tidak aktif, dan punah. Tetapi definisi istilah-istilah ini tidak sepenuhnya seragam di antara para vulkanolog. Tingkat aktivitas sebagian besar gunung berapi berada pada spektrum yang bergradasi, dengan banyak tumpang tindih antar kategori dan tidak selalu cocok dengan hanya satu dari 3 kategori terpisah. Hubungan gunung berapi dengan api dan bencana ditemukan dalam banyak tradisi lisan dan memiliki makna religius dan sosial sebelum catatan tertulis pertama tentang konsep yang terkait dengan gunung berapi. Gunung berapi tidak tersebar merata di permukaan bumi, tetapi gunung berapi yang aktif dan berdampak signifikan telah ditemukan pada awal sejarah manusia, dibuktikan dengan jejak kaki hominina yang ditemukan di abu vulkanik Afrika Timur yang berusia 3,66 juta tahun. Letusan gunung berapi menimbulkan ancaman signifikan bagi peradaban manusia, namun aktivitas gunung berapi juga telah menyediakan sumber daya penting bagi manusia. Tuf yang terbentuk dari abu vulkanik merupakan batuan yang relatif lunak dan telah digunakan untuk konstruksi sejak zaman kuno. Meskipun letusan gunung berapi menimbulkan bahaya yang cukup besar bagi manusia, aktivitas vulkanik di masa lalu telah menciptakan sumber daya ekonomi yang penting. Bangsa Romawi sering menggunakan tuf yang melimpah di Italia untuk konstruksi. Masyarakat Rapa Nui menggunakan tuf untuk membuat sebagian besar patung Moai di Pulau Paskah. Aktivitas vulkanik berperan dalam menyediakan sumber daya mineral berharga seperti biji logam. Aktivitas ini disertai dengan laju aliran panas yang tinggi dari interior bumi. Panas ini dapat dimanfaatkan sebagai energi panas bumi. Abu vulkanik dan basalt yang terlapuk menghasilkan beberapa tanah yang paling subur di dunia, kaya akan nutrisi seperti zat besi, magnesium, kalium, kalsium, dan fosfor. Pariwisata yang berhubungan dengan gunung berapi juga merupakan industri dunia. Selain itu, pemahaman vulkanologi modern yang lebih baik telah menghasilkan beberapa tanggapan pemerintah dan publik yang lebih terinformasi terhadap aktivitas vulkanik yang tidak bisa diantisipasi. Banyak gunung berapi di dekat pemukiman manusia dipantau secara ketat dengan tujuan memberikan peringatan dini yang memadai tentang letusan yang akan terjadi kepada populasi di sekitarnya. Sementara ilmu vulkanologi mungkin belum mampu memprediksi waktu dan tanggal pasti letusan jauh ke masa depan, karena pada gunung berapi yang dipantau dengan tepat, pemantauan indikator vulkanik yang sedang berlangsung seringkali mampu memprediksi letusan yang akan terjadi dengan peringatan dini minimal beberapa jam dan biasanya beberapa hari sebelum letusan apapun.
Keragaman gunung berapi dan kompleksitasnya berarti bahwa perakiraan letusan untuk masa mendatang yang dapat